Kabar. Saya akan ke Mas Gigi terlebih dahulu. Ini informasi terbaru, ada 4 tokoh pejabat negara dan 1 pemimpin lembaga survei yang rencananya akan dibunuh. Dan tadi diungkap oleh polisi. Apa pendapat Anda terkait dengan ini perkembangan yang nampaknya semakin mengkhawatirkan, Mas? Sebetulnya nggak aneh ya. Kenapa? Misalnya ancaman pembunuhan kayak gitu. Mungkin bercanda, mungkin marah, tapi orang itu tidak tahu atau lupa bahwa polisi punya instrumen-instrumen, bukan hanya polisi, aparat sekarang kan sangat canggih, ada TNI, ada polisi, ada BIN, yang bisa mendeteksi itu dengan cepat gitu. Kita sudah tahu upaya hoax sudah digagalkan, dan itu banyak sekali upaya hoax yang digagalkan. Apa menurut Anda ini mereka berpikir, orang-orang yang menunggangi dan merencanakan ini, mereka berpikir bahwa mereka bisa lolos dari sergapan polisi yang sebelum melakukan aksi? Nggak nyangka akan sejauh itu aja. Contohnya kasus penangkapan Sunarko kan gitu. Akan menyelundupkan senjata, membawa senjata dari Aceh ke Jakarta itu. Kontak HP, kontak ini, ya pasti ketahuan lah. Pasti ketahuan gitu. Jadi polisi kan untuk tindakan preemptif itu dilakukan bisa random, tidak perlu disadap untuk jangka waktu yang lama. Artinya gitu ini juga peringatan bagi siapapun yang berencana melakukan aksi lanjutan. Polisi akan menangkap dan mengungkap. Cyber patrolnya Mabes Polri itu sekarang punya instrumen-instrumen yang sangat canggih yang bisa mendeteksi. Jadi hati-hati, bisa kena undang-undang ITE nih kan. Bang Ali, sebagai perwakilan dari pemerintah, Menko Polhukam sudah tahu siapa dalangnya. Polisi sudah tahu siapa dalangnya di balik aksi dan juga rencana pembunuhan ini. Lantas apa yang harus dilakukan oleh polisi menurut Anda saat ini? Apakah langsung menangkap misalnya dalang di balik aksi-aksi ini atau seperti apa, Bang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum untuk Profesor Herman, Selastrio, Mas Profesor, Rory, terima kasih. Bukan Herman, Hermawan saya. Kalau Hermawan, siap. Silakan Bang Ali. Oke. Yang paling pertama, Rory, itu yang paling penting adalah kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kepolisian negara karena polisi sangat profesional untuk bisa dengan sangat cepat mengambil langkah-langkah preventif. Sebab kalau tidak cepat, luar biasa bahaya bagi masa depan bangsa dan negara. Karena itu kita memberikan apresiasi sepenuhnya kepada kepolisian negara. Yang kedua menurut saya, Rory, tidak ada cara lain. Ketika polisi mendapatkan bukti-bukti, data-data, fakta-fakta yang diyakini kebenarannya, maka jangan pernah ragu. Karena seluruh rakyat Indonesia akan membackup dan bersama-sama dengan kepolisian negara untuk mengungkapkan siapa otak dan dalang termasuk siapa yang membackup pembiayaannya dalam aksi-aksi teror dan seterusnya. Ada narasi untuk mendiskreditkan polisi dan juga bahkan mengadu domba polisi dan juga TNI. Namun Anda yakin bahwa sebenarnya sebagian besar publik berada di belakang polisi saat ini untuk mendukung mereka? Saya yakin. Wallahi saya yakin karena masa depan negara kesatuan Republik Indonesia, masyarakat akan memberikan dukungan penuh kepada kepolisian negara, kepada Polri kita, kepada Panglima kita, kepada pemerintah dalam rangka keselamatan bangsa dan negara dan masa depan Republik Indonesia. Saya yakin, saya yakin-yakinnya. Apakah Anda tahu, atau saya juga tidak tahu, mungkin apakah Anda juga termasuk dari 4 orang yang direncanakan akan dibunuh itu? Ya, saya pikir tentu polisi punya data yang validitasnya kita tidak ragukan, saya percaya. Tetapi bagi orang-orang ya seperti saya, mungkin Profesor Hermawan juga, ya tentu mesti berikhtiar ya, namanya juga kita manusia biasa. Kita tidak tahu orang punya hati, Pak. Karena itu ya kami tetap berikhtiar dalam rangka segala kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak tahu apa berakhirnya nanti. Mas Gigi, saya akan ke Anda. Ini ada 4 tokoh nasional, pejabat publik, dan 1 pimpinan lembaga survei yang kita semua tidak tahu kenapa mereka kemudian diincar untuk dibunuh. Tapi menurut Anda polisi tidak mau mengungkap, tapi menurut Anda siapa kira-kira yang
paling besar kemungkinan untuk ditarget? Negara itu kan dianggap togut, mereka ini togut gitu. Jadi yang pasti Kapolri udah sering diancam, terus Kabar Reskrim sering diancam gitu. Lalu Ketua KPU sering diancam, Ketua Bawaslu sering diancam. Nah, apakah ini yang sama? Ya silakan aja nanti polisi mengumumkan gitu. Satu, nah yang lembaga survei kita lihat aja siapa yang paling ofensif menyerang. Ada satu orang memang gitu. Dan itu tanggung jawabnya Metro. Apakah menyerang ataukah berdiri membela sesuatu yang sebenarnya scientifically proved Nah, dan benar? dia yakin dia bekerja dengan scientifically gitu ya, secara ilmiah gitu. Dan dia bertahan dengan itu, diserang kiri kanan dia. Oke. Ya. Terkait dengan apa yang kemudian disampaikan Mas Neta Espani IPW bahwa di balik ini ada 6 dalang kerusuhan, Mas. 2 diantaranya purnawirawan perwira tinggi, 2 perwira menengah purnawirawan, 1 tokoh preman dan juga 1 anak pemuka agama, Mas. Artinya yang ditarget sudah ketahuan, yang kemungkinan menarget atau melakukan rencana aksi ini juga sudah ketahuan sebenarnya. Ini kalau dalam satu kerusuhan tuh ada 3 layers ya, ada 3 lapis gitu. Yang di bawah ini yang di lapangan, yang mukuli, mungkin yang nembak, yang ini. Kemudian ada yang di tengah. Yang di tengah ini yang mengkoordinir massa, yang bikin rusuh, yang membuat skenario segala macam, skenario lapangan gitu. Lalu ada yang di atas yang ke skenario besarnya apa, skenario makronya, yang pendanaan segala macam. Nah, yang ditangkap polisi ini kan yang di bawah nih, random aja ditangkap. Sekarang data terakhir ada 442 yang ditangkap. Ini artinya baru layer paling bawah. Layer paling bawah. Beberapa itu sudah di layer tengah ini. Ada termasuk yang Anda sebut tadi Sunarko. Apakah itu layer tengah atau layer atas, Mas? Itu udah lebih duluan gitu. Saya bilang yang kejadian, kalau Sunarko waktu kejadian kan dia sudah ditangkap, sudah ditahan duluan gitu. Nah, ini sudah ada beberapa orang lah yang ditahan kan seperti itu. Nah, pada umumnya kita tahu linknya itu ke siapa yang paling atas ini. Siapa, Mas? Ya, susah. Kenapa begini? Ini hard facts ya. Hard facts itu fakta telanjang yang bukan bukti hukum. Nah, polisi, kenapa polisi juga hati-hati? Apalagi saya ngabalin apa segala macam itu. Karena mencari fakta hukum itu tidak mudah. Fakta telanjang, hard facts, berubah menjadi fakta hukum itu tidak mudah. Bagi saya kan sebut namanya kalau ada jejak forensiknya. Nah, ini jejak forensik kan baru setengah nih jenis senjatanya. Artinya menurut Anda polisi belum secara penuh 100% menemukan jejak forensik itu? Belum. Kenapa? Baru mengumpulkan jejak-jejak ini salah satu dari senjata itu, Mas? Iya, salah satunya kan sekarang ada yang senjata-senjata yang linknya Sunarko itu kan senjata-senjata pabrikan, pabrikan seperti M4 gitu ya. Tapi belakangan kan ditemukan pistol rakitan yang kalau pistol dapat disita dari jenis Luger pabrikan gitu, ketahuan. Ini pasti yang punya perwira lah, perwira senior kayak gitu. Tapi kalau hanya pistol revolver rakitan kan untuk di lapangan. Saya tanya ke mereka, kalian nemuin nggak? Ini sudah dipakai belum? Sepertinya belum gitu loh. Sepertinya belum. Nah, artinya apa? Belum ada bukti forensik yang menopang ini untuk menjadi bukti hukum. Artinya senjata-senjata rakitan ini kemungkinan memang baru dipersiapkan khusus untuk 21-22 Mei itu. Belum sempat dipakai. Bang Ali, kalau misalnya tadi sebenarnya bukti hard fact sudah ada, namun mengubah hard fact itu menjadi bukti hukum ini yang susah. Menurut Anda apakah polisi kemudian akan berani untuk mengungkap ini secara gamblang apabila memang tokoh atau dalang utamanya di balik aksi-aksi ini memang orang yang sangat kuat, orang yang sangat berpengaruh, orang yang sangat memiliki banyak sekali dukungan massa, Bang Ali? Ya, saya kira memang
ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kerusuhan besar ini. Karena itu berkali-kali memang saya memberikan masukan dan pandangan bahwa tidak saja tokoh di balik dalang ini, tetapi yang sudah jelas dan nyata itu kan para provokator-provokator itu. Saya berkali-kali bilang, para provokator-provokator itu seperti Fadlizon, seperti Amin Rais, Tengku Zulkifli Zulkarnain, ijtima yang beberapa ada itu juga. Para provokator-provokator ini harus segera dideteksi, diambil mereka. Karena ini manusia-manusia yang mengotori ruang publik, memprovokasi umat, memprovokasi rakyat, sehingga di sisi itulah pada lapis yang kedua orang bisa bermain untuk menciptakan kerusuhan-kerusuhan di beberapa titik pada peristiwa kemarin itu. Itulah makanya saya mengatakan berkali-kali bahwa memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kepolisian. Provokatornya dulu ini diambil. Mulut-mulut itu, mulut-mulut tidak beres itu kayak Amin Rais. Yang Anda sebutkan tadi. Tengku itu. Nggak apa-apa udah. Rory nggak apa-apa. Ini udah kita harus terbuka aja supaya umat juga tahu. Kayak Fadlizon, supaya nggak usah ragu-ragu. Karena ini kan sudah jatuh korban, jiwa nyawa, menyebarkan berita bohong, dan macam-macam. Kita harus terlebih dahulu, Bang Ali. Harus segera diberesin gitu loh. Baik.